Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Fadila Tulus Nurul Khotimah dari kelas 12 MIPA 1 nomor absen 9. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pembelajaran akuntansi dan sistem informasi. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai sejarah akuntansi. Pada tahun 1494, Luco Pacioli menulis buku yang berjudul Summa de Arithmetica Geometrica Proportion yet proportionalis. Buku tersebut berisi tentang ilmu matematika. Selain itu juga memuat materi akuntansi untuk para pelaku usaha. Materi akuntansi disajikan dalam bab yang berjudul Tractatus de Compuis et Scriptoris, yang di dalamnya dikenalkan tentang sistem pembukuan berpasangan. Yang kedua, saya akan menjelaskan mengenai pengertian akuntansi. Akuntansi sering disebut sebagai bahasa dunia usaha atau the language of business. Dari segi bahasa, akuntansi berasal dari to account, yang berarti menghitung atau mempertanggungjawabkan, sehingga menjadi accounting. Istilah account diterjemahkan dalam bahasa Indonesia menjadi perkiraan atau rekening. Jadi, akuntansi adalah seni pencatatan, pergolongan, peringkasan, transaksi, serta kejadian yang bersifat keuangan dengan cara yang signifikan atau bermakna dan dalam bentuk satuan uang. Penginterpretasian hasil proses tersebut. Pengertian seni dalam definisi tersebut dimaksudkan bahwa akuntansi bukan merupakan ilmu pengetahuan eksakta, melainkan sebagai keterampilan atau pengetahuan terapan yang isi dan strukturnya itu disesuaikan dengan kebutuhan untuk mencapai tujuan. Yang ketiga, saya akan menjelaskan mengenai pemakai informasi akuntansi. Pada saat seorang pengusaha mengajukan permohonan kredit ke bank, pihak bank akan menetapkan beberapa persyaratan tertentu. Di antaranya, pengusaha harus melampirkan laporan keuangan atas usahanya. Dan oleh pihak bank sendiri, laporan keuangan tersebut akan ditelaah dan dijadikan sebagai salah satu pertimbangan untuk memberikan pinjaman. Nah, itulah salah satu kegunaan laporan keuangan yang akan digunakan oleh pemakainya sesuai keperluannya sendiri. Yang keempat, saya akan menjelaskan tentang kualitas informasi akuntansi. Yang kelima, saya akan memberikan tentang prinsip-prinsip dasar akuntansi, yaitu prinsip-prinsip dasar akuntansi ada 5. Yang pertama, prinsip biaya historis. Yang kedua, prinsip pendapatan. Yang ketiga, prinsip mempertemukan. Yang keempat, prinsip konsistensi. Dan yang terakhir, prinsip pengungkapan penuh. Yang keenam yaitu
bidang akuntansi. Bidang akuntansi sendiri ada 9. Yang pertama akuntansi keuangan, yang kedua akuntansi manajemen, yang ketiga akuntansi pemeriksaan, yang keempat akuntansi biaya, kelima akuntansi perpanjangan, keenam akuntansi perpajakan, yang ketujuh akuntansi anggaran, yang kedelapan akuntansi sektor publik, dan yang terakhir 9 yaitu sistem informasi akuntansi. Yang ketujuh, saya akan menjelaskan tentang profesi akuntansi. Profesi akuntansi sendiri ada 4. Yang pertama, akuntansi publik adalah akuntan yang berprofesi sebagai auditor, bebas atau independen terhadap laporan keuangan perusahaan atau yang memberikan jasanya atas dasar pembayaran tertentu dari perusahaan yang membutuhkan. Dan adapun jasa yang diberikan oleh seorang akuntan publik, yaitu antara lain yang pertama itu ada jasa pemeriksaan atau andir, yang kedua jasa perpajakan, yang ketiga jasa konsultasi manajemen atau manajemen advisory service, dan yang terakhir jasa akuntansi. Yang kedua ada akuntan swasta atau perusahaan. Akuntan swasta atau perusahaan ini sendiri ada 5. Yang pertama akuntansi umum, yang kedua akuntansi biaya, yang ketiga pengangguran, yang keempat urusan pajak, dan yang terakhir audit internal. Kedelapan, saya akan menjelaskan tentang profesi etika akuntan. Pada saat melakukan profesi sebagai akuntan, yang diperlukan suatu aturan-aturan tentang keprofesiannya tersebut. Nah, seorang akuntansi harus jujur, objektif, dan transparan dalam melaporkan aktivitas keuangan suatu perusahaan, dan hal itu diutarakan karena siap perusahaan, baik pemerintah maupun swasta, menyadari pentingnya laporan tersebut yang akan diperoleh perusahaan dalam hubungannya dengan penyelenggaraan catatan akuntansi. Antara lain yang pertama itu memudahkan dalam mengetahui jumlah kekayaan atau kewajiban dan modal perusahaan sebenarnya. Dan yang kedua, memudahkan dalam menghitung jumlah tinggi perusahaan. Yang ketiga, lebih hati-hati dalam menentukan kebijakan perusahaan. Dan yang terakhir, keempat, mencegah adanya kecurangan yang dilakukan oleh karyawan atau manajemen. Sekian video pembelajaran dari saya. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.